Hi guys, good morning. So today we will talk about job interview yang akan jadi materi terakhir kita sebelum UAS, dan akan ada final project untuk UAS kalian. Karena UAS kalian tidak akan tes tulis kayak UTS kemarin, tapi kita akan bikin video project simulasi job interview. Karena job interview kemarin, karena seharusnya job interview ini kan one by one, tapi karena kita nggak bisa bertemu langsung face to face, dan untuk menghemat waktu karena waktu UASnya sedikit sekali, kita akan memakai video. Di akhir akan saya kasih tahu caranya. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang job interview dulu sebelum kalian membuat job interview kalian. Oke, wait a minute. Oke, apa aja sih yang harus kalian tahu tentang job interview? Kalau kalian kemarin sudah bikin CV, resume, juga bikin surat lamaran kalian yang sudah saya baca tapi belum saya nilai, I'm sorry, I have a lot of work to do, and I promise you I will finish it next week. And then setelah kalian mengirimkan surat lamaran kerja, pasti kalian akan dipanggil untuk job interview. Ada beberapa macam job interview. Yang pertama biasanya job interview yang masih tradisional, which is face to face. Kalian datang ke kantornya, itu yang masih sering dilakukan. Bisa juga lewat online. Banyak sekali di masa pandemi ini, kayak saya beberapa kali interview itu juga lewat online. Yang akan kalian lakukan juga nanti untuk UAS. Juga ada yang biasanya preliminary job interview atau interview pertama sebelum masuk ke next step of interview. Biasanya perusahaan itu punya banyak kebijakan tentang job interview itu beda-beda. Ada yang sekali langsung keterima, ada yang habis sekali terus ada tahap next job interview, biasanya sama HRD, terus nanti the next step job interview bisa sama pimpinannya, jajaran atasnya perusahaan, kalau kamu biasanya apply posisi-posisi yang udah di atas. Nah, itu adalah macam-macam job interview. Lalu bagaimana sih, apa yang harus kamu tahu di job interview itu apa aja? First, what do you need to prepare before the job interview? First, yang paling penting adalah kalian harus tahu, find out as much as you can about the company. Jadi kalian harus tahu nih, perusahaannya ini bergerak di bidang apa, jangan sampai salah. Info terbaru dari perusahaan itu, produk unggulannya, misalkan kayak kalian apply jadi secretary di Nestle. Ya, kalian harus tahu dong, Nestle itu bekerjanya di bidang apa aja. Misalkan food and beverage, makanan dan minuman, apa aja produk unggulannya, Milo atau beer brand. Nah, kalian harus tahu itu semua. Untuk kalian harus punya ilmu tentang perusahaan itu. Jangan sampai kalian udah datang ke perusahaannya, kalian nggak tahu apapun tentang perusahaan itu. Itu akan menjadi nilai minus. Oke? So, yang paling penting juga adalah plan your interview clothes. Pakai baju yang resmi. Kayak hari ini, saya sengaja memakai baju kantor, baju resmi untuk mencontohkan kepada kalian bagaimana baju yang harus dipakai saat interview. Karena nanti di video project kalian, baju pun akan saya nilai. Jadi kalau kalian nggak mungkin dong interview pakai kaos, terus pakai kemeja pendek buat yang cowok. Pakai batik boleh, tapi sebenarnya kalau job interview itu kalau bisa jangan, karena batik itu lebih terlihat untuk acara, bukan untuk acara resmi seperti job interview. So, itu seperti kayak baju event, ya nggak? Jadi buat yang cowok, dress pakai baju yang kemeja panjang, pakai dasi, rambutnya disisir, pomade ganteng lah, pokoknya yang kayak eksekutif muda begitu. Nah, enaknya karena kalian akan bikin project-nya dalam bentuk video, jadi kan saya nggak bisa lihat bawah kalian nih nanti waktu video. Jadi ya atasnya aja mau harus pakai, you need to dress up. Jadi kalian harus pakai kemeja, pakai dasi yang ganteng, bawahnya mau pakai sarung, pakai celana pendek, no problem, saya nggak lihat. Tapi yang penting bajunya harus rapi. Nah, beda lagi nanti kalau kalian beneran interview waktu kalian sudah lulus dan mencari kerja. Sepatu, jangan sampai pakai sepatu sneakers, it's a big no-no. Pakai sepatu pantofel yang cowok, oke? Pakai celana kain, jangan celana jeans. Itu berlaku juga kalau kalian pergi ke job, kok saya lupa, yang pameran kerja.
Kalau kalian pergi ke event-event kayak ada perusahaan-perusahaan yang cari kerja, terus kalian pakai jeans, pakai sneakers, padahal waktu kalian pergi ke acara itu, job exhibition, kalau kalian pergi ke acara itu, dan kalian udah pakai bajunya nggak resmi, pakai baju santai, padahal itu adalah preliminary pertama dari perusahaan di saat kalian melihat-lihat dan kalian langsung apply. Karena pasti kalau ke pameran pekerjaan kan kalian udah bawa CV tuh. Nah, a big no-no, pakai baju kasual, baju nge-mall, oke? Buat yang cewek, please pakai baju juga yang jangan terlalu seksi, jangan tampak, kadang kan ada baju yang terlalu ketat yang bikin, ya itu baju kantor, tapi kalau buat interview it's not a proper, jadi pakai baju yang loose, yang kelihatan rapi, buat yang tidak berhijab, rambutnya mungkin dikuncir, disanggul, atau kalau emang mau digerai yang rapi, atau rambutnya dicatok, dikeritingin dikit, tapi dikasih hairspray dikit biar tertata dan tidak mengganggu saat interview berjalan. Make up juga, don't too much, pakai makeup ya model makeup no makeup gitu loh, yang tampak segar tapi tetap bermake up. Also buat yang berhijab, pakai hijabnya juga yang harus yang rapi, oke? Ya, you can mix and match. Buat baju, mau pakai blazer boleh, yang cowok mau pakai jas biar kelihatan profesional, it's okay. So please dress smartly, then you would normally be. And then jangan lupa untuk disetrika, pokoknya kalian harus dandan yang rapi, tampak seperti seorang profesional. Oke, guys? So please nanti waktu bikin video pakai baju yang sesuai untuk job interview yang beneran, karena baju itu akan juga punya nilai poin di penilaian job interview UAS kalian nanti. Oke? Lalu, sebelum berangkat untuk job interview, please practice commonly asked interview question and answers. Kemarin kalian sudah dapat pertanyaan dari saya waktu introduction to job interview. Yang akan saya tanyakan nanti yaitu, tapi tolong jawabannya dibenerin seperti tips yang akan saya kasih hari ini. Karena saya tidak akan membenahi tugas kalian sekarang. Saya hanya akan menilai, tapi tidak akan saya benerin. Kalian harus membenarkan sesuai dengan slide yang akan saya kasih hari ini. Oke, guys, and also please prepare everything. Kalau kalian nanti berangkat job interview, waktu kalian udah lulus dan dipanggil, jangan lupa bawa CV kalian, bawa mungkin fotokopi ijazah, dan tapi pakai tasnya juga jangan terlalu yang, kalau cowok kan enak tuh pakai ransel. Nah, kalau cewek juga bawa tas juga jangan not too small kayak tas pesta and not too big kayak tas traveling. Jadi tas yang fits you perfectly dan nggak terlalu heboh, oke? Nah, now how to answer job interview question. Akan ada 5 pertanyaan yang akan saya bedah hari ini, karena sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi yang saya akan jelaskan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saat job interview. Pertanyaan pertama adalah tell me about yourself, atau biasanya juga akan bilang describe about yourself, please. So, if you can see on the slide, this is one of the first question you are likely to be asked. Be prepared to talk about yourself and why you are an ideal candidate for the job. Jadi di saat kamu mengintroduce yourself, biasanya nanti ada kamu duduk nih, terus ya, hi, hello, thank you for coming to this company. Before we start, can you introduce yourself? Nah, itu biasanya juga tell me about yourself. Baru, hi, so good morning, thank you for your time here. My name is Jatrivia Onggasinatria, and I'm graduated from Diploma of Business Administration in Polytechnic State of Malang. Jadi sebutin kamu lulus dari mana, jurusannya apa, and then kamu cerita, so in my college year, di saat saya, kalau bahasa Indonesia, di saat saya kuliah, saya berpartisipasi dalam banyak kegiatan, seperti kegiatan volunteer, juga kegiatan yang ada di dalam kampus, seperti organisasi intra mahasiswa. Saya juga mengikuti mahasiswa berprestasi. Mengikuti banyak event waktu di saat kuliah, itu mengembangkan kepribadian saya dan skill saya, yang menurut saya bisa menjadi sisi positif
sisi positif yang mendukung untuk saya melamar pekerjaan ini. Nah, itu contoh kalau kamu ngomong di bahasa Indonesia. Jadi, tell me about yourself itu lebih mendeskripsikan dirimu secara profesional, oke? Itu yang kamu harus siap, harus spesifik. Nah, personal details yang harus dimasukkan itu adalah education, pendidikan terakhir, experience-mu, pengalaman bisa saya typo, bisa pengalamanmu organisasi, pengalaman kerja PKL, atau kamu misal kerja part-time, itu bisa dimasukkan, dan skills yang kamu punya yang mendukung pekerjaan yang kamu apply. Bisa juga hobbies, tapi dikit aja. Terus jangan ngomong tentang politik, agama, ataupun ekonomi. Jadi ngomong hal-hal yang general yang sesuai sama kalian. Kadang soalnya kalau kita udah ngomong politik kan belum tentu kita di kubu yang sama yang interview. Nanti malah jadi nilainya jelek, so no. And then be sure about every point you're telling. Jadi jangan sampai kamu lompat-lompat. Also, don'ts-nya, don't talk about your personal or family life. Malah kamu cerita, habis ceritanya udah bagus nih mendeskripsikan. So, my English skill is, I think, very good because at university, they emphasize to write a report or to present in English. So I think in this position, English is not really a problem. Misal kamu bilang gitu terus. And my family also insists me to take some courses in English. If not, my mother will angry. It's no. Jadi don't talk about personal or family life. Tetap di line yang profesional. Give too much details itu juga tidak baik. Jangan terlalu banyak details. Atau babbling kayak banyak diam. So please don't do that. Atau kamu ngomongnya nggak runtut, itu juga jangan. Atau kamu pengen terlihat sangat-sangat bagus di depan yang interview, kamu ngasihnya false information. Itu pun juga tidak baik. Oke, guys? So also don't tell your problem. Misal kamu kesana nyasar, kamu kesana dicopet, nah udah bilang medali terus, atau sebelum kamu interview kamu putus sama pacarmu, no, don't tell them about that. They don't care. Okay, so strict to the professional side. Okay, guys. Nah, for the example sampai di akhir, I took some of your answers yang dari di Google Classroom, and thank you so much for answering it really well. Mungkin masih ada beberapa yang salah di beberapa normal, tapi it's okay. Kalian bisa membenahi dengan mengikuti tips yang ada di sini. Nanti waktu kalian bikin video, kalian bisa tinggal baca, tapi please jangan kelihatan kayak lagi baca. Okay, so make it as professional as you can be. Nah, nih, how would you describe yourself? I am a 20 years old girl. Sebenarnya, kalau ngomongin umur itu nggak usah. Jadi misal, my name is Jatrivia Ongasinatria, and I'm graduated from Diploma of Business Administration in Polytechnic State of Malang. And I have strong passion, enthusiastic, self-motivated, responsible, and hardworking person. I don't really give up easily, and I'm sociable, and it allows me to adapt whether when I'm alone or in a group. Nah, itu bisa ditambahin sebenarnya, ditambahin kayak, I think I have skills that will support, that will be an advantage for me when I get the offer of a junior secretary. Jadi kamu harus mengemphasize bahwa skill dan kepribadianmu ini mendukung posisi yang akan kalian apply. Okay? Kalau atau yang ini, I will say that I'm loyal, detail-oriented, dependable, and responsible person. I'm someone who loves to be organized. I like to study new things and always finish tasks on time. I put an effort into making sure my work is done correctly. I always enjoy maintaining relationship and keeping things very professional, as I think I'm very direct in all of my communication, but also careful not to hurt anyone's feelings. I know when to ask for help, and I don't stay quiet if I do need assistance. But when it's possible to handle something without occupying the time of others, I do it, and I consider myself very good at it. Ini sebenarnya bagus karena dia sudah mendeskripsikan dirinya sangat bagus sekali. Oke.
Jadi itu contoh-contohnya untuk menjawab pertanyaan describe yourself. Next, question kedua adalah tentang what is your strength. Nah, biasanya pertanyakan strength dan weakness ini jadi kayak kekuatan kamu tuh unggulnya apa sih gitu. Kadang orang itu lebih ke oh ya, kemarin kan sudah saya suruh kalian bikin poin. Nah, waktu menjawab kalian harus membuatnya itu dalam paragraf. Tapi tidak terlihat sangat sombong, tapi juga terlihat bahwa ini loh strengthku yang bisa mendukung aku di perusahaan ini, yang kamu bisa mengkaitkan dengan syarat-syarat yang ada di lowongan pekerjaan yang kalian pilih kemarin. Jadi misal nih ada yang hardworking person, biasanya jarang sih kalau pakai hardworking. Misalnya can keep up with deadline. Kamu cerita strength-mu, kamu bisa I'm good and working with deadline. So I will feel I'm the one who work. I need to finish before the deadline. Jadi kamu harus menjelaskan. Kayak, nah, pertama, when you are answering this question, remember to show rather than to tell. Like, kamu jangan yang, ya, I'm a hardworking perfectionist, and I have a good communication. No, itu kan showing. Telling itu lebih kayak kamu bikin kalimat. Kayak, tell a story that demonstrate your strength. Like, ideally, kamu harus ngasihnya sama your professional experiences. Nah, nanti saya kasih contohnya. Do-nya, always build genuine answers. Jangan bohong. Jangan mengcopy dari internet. Kamu harus relate your strength to the job responsibilities. Jadi kamu harus merelatekan keunggulanmu dengan syarat-syarat job offer yang kamu daftar. Have at least 3 strength in mind, karena kemarin saya sudah nyuruh kalian bikin poin. Nah, poin itu pilih 3, bikin kalimat yang menunjukkan keunggulan kalian dan how keunggulan itu di dunia kerja. Terus kasih contoh juga. Nah, biasanya in answering the strength, kamu biasanya harus mengikutkan technical skill, kayak I'm good at Microsoft and then Adobe Photoshop. Like I can see on your job application, in job offer, being a good secretary, need to have a good skill at Microsoft. And also I can type with my 10 fingers. Itu yang namanya technical skill. Terus emphasize communication skills, social skill, and conflict resolution. Bagaimana kamu menyelesaikan konflik. Contohnya nih. Saya kasih yang contoh di bawah dulu, yang contoh dari internet, tapi saya pengen kamu bisa membedakan yang contoh profesional sama foto. Punya kalian sudah bagus, tapi ini yang expert di bidang job interview. Dia memilih strength-nya adalah adaptability. Terus dia bilang, one of my key strengths is adaptability to change. Jadi dia mudah beradaptasi. Having lived in different countries and work, karena dia mencontoh adaptability, dia ngasih contoh. Jadi cuma bilang, one of my key strength is adaptability to change. Terus kamu ganti ke strength lain. No. Jadi kamu harus jelasin dengan contoh. Kenapa kamu merasa kamu orangnya gampang mudah beradaptasi. Terus misalnya nih, having lived in different countries and worked for various organizations with a multicultural environment over a decade, I believe that I'm easily adaptable to the change and surroundings. I'm open to new ideas and concepts and able to work on independent basis or with a team as the situation demands. I'm also good at juggling with multiple projects with interdisciplinary domains and without getting perplexed when conditions abruptly change. Nah, jadi dia ngasih tahu nih, keunggulan saya adalah saya mudah beradaptasi. Karena saya pernah tinggal di negara yang berbeda dan juga bekerja di beberapa organisasi yang mempunyai multikultur yang berbeda, saya percaya bahwa saya adalah orang yang mudah beradaptasi terhadap perubahan dan lingkungan saya. Nah, langsung dia ngasih solusi nih, I'm open to new ideas and concept and able to work on independent basis or with a team or the situation demand.
Dia ngasih contohnya adaptability-nya dengan communication skill. Jadi itu yang dimaksud membuat contoh dari strength kalian. Nah, kalau jawaban kalian ini juga udah ada yang beberapa itu sangat bagus sekali, tapi karena slide-nya nggak cukup, jadi saya ambil satu. So working at something, I was conscious and was striving to achieve maximum success, so to speak. I was also among those willing to learn new things. The most experience I remember is that when I was in school. Nah, ini dia ngasih masalah dan gimana dia ngasih result-nya dan itu jadi strength-nya. Itu juga bagus. Jadi begitu di saat kamu harus menjawab bagaimana strength itu, oke? Okay? And then the question 3 yang selalu pasti kalau ada pertanyaan strength, pasti akan ada pertanyaan weakness. Nah, weakness ini kamu tidak boleh menjawab, actually my weakness is I'm a sleepy person and I can handle it with drink a cup of coffee. Atau my weakness is I'm a lazy person, but if I got the job, I will try to not to be lazy. Kalian kalau ngomong gitu, langsung udah see you bye, kalian nggak akan diterima. Jadi please, weakness pun kalian harus yang sesuai dengan yang related sama dunia yang profesional, bukan yang being sleepy atau lazy atau tidak bisa keeping up. Mungkin kamu nggak apa-apa kamu ngomong I cannot keeping up with deadline, tapi kamu harus ngasih solusi. Jadi di saat kamu ngomongin weaknessmu nanti yang di dunia profesional, bukannya sleepy tadi, kamu harus memberikan solusi terhadap weaknessmu itu. Oke? Nah, pertanyaan ini biasanya ditanyakan oleh yang menginterview atau the HRD manager itu melihat kamu ini qualified nggak sih buat job ini? Kamu tahu nggak sih weaknessmu apa kalau bekerja? Terus kamu tahu nggak cara mengubah kelemahan itu atau untuk mencari cara untuk kelemahan itu tidak mengganggu pekerjaanmu atau kamu punya nggak sih solusi atas kelemahanmu itu? Nah, jadi itu tuh ditanya untuk bisa nggak sih kamu itu dikasih challenge atau kamu dikasih tugas baru kalau itu tidak sesuai dengan kamu dan itu ternyata kelemahanmu. Nah, itu ada do's and don'ts-nya. Do's, tetap jangan copy dari internet, jawab yang jujur, jawab yakinkan ke mereka bahwa kamu juga sedang you are working on your weakness. Jadi kamu selalu punya cara untuk atau solusi untuk kelemahanmu itu. Also, talk about something relates to work only. So no sleepy, no lazy. Jadi hanya sesuatu yang relates to work only, oke? Okay? Atau kelemahan saya tuh ya Pak, sebenarnya saya tuh sukanya mager-mager nonton Netflix. Apakah kamu sebagai yang interview tidak kamu niat cari kerja? Pasti gitu kan? Jadi jangan bilang kamu suka mager Netflix-an di rumah. Itu keep on you aja, be your secret. Jangan dikasih tahu ke mereka. Also, use a weakness which could be seen as benefit. Jadi cari kelemahanmu yang kalau kamu olah, kamu tahu solusinya itu menjadi benefitmu untuk belajar mengurangi itu dan membuat itu jadi your strength. Terus also sama kayak strength tadi, be prepared with examples, oke? Okay? Don'ts-nya, don't get too personal. Ingat, no curhat-curhat, no mager-mageran nonton Netflix. Don't say that you don't have weakness. Hello, nobody's perfect. Kamu nggak boleh bilang, sorry, weakness. I don't think I have one. Atau I don't think I have weakness. Itu namanya sombong pemirsa, oke? Okay? Nah, nggak mungkin kamu nggak punya weakness. Nah, don't give too many details. Be short and to point. Choose one or two weakness aja, langsung olah itu jadi your strength. Terus don't give overuse answer, kayak jangan terlalu sering pakai jawaban-jawaban yang I'm a perfectionist, I work too hard, keen to detail. Kebanyakan orang itu ngaku perfeksionis tapi sebenarnya nggak perfeksionis. Aku suka detail tapi nggak rapi. Nah, daripada bohong, mending kamu mencari kata-kata lain yang menunjukkan bahwa kamu perfeksionis, tapi don't say a perfectionist. You get it? The idea? And then,
Ini adalah contohnya. Sebenarnya ini contoh saya ambil di internet. Karena beberapa contoh kalian masih kurang masuk. Kayak ada yang masih pakai sleepy, ada yang pakai a lazy person. Jadi maksudnya pakai weakness-mu itu sesuatu yang nggak kelihatan kamu tuh males-males amat atau kelihatan kayak kamu nggak niat kerja gitu loh. So, you can even pick a weakness that can be considered a strength. Jadi cari a weakness yang sebenarnya itu juga bisa jadi strength nih. Atau kayak over friendly atau impatient in job, nggak sabaran misalkan. Nah, ini adalah contohnya. I have a tendency to be over friendly with people. What is not always good. Some clients may not like it, and I know I should be more professional in work. Jadi dia bilangnya adalah, dia kelemahannya adalah gampang dekat sama orang. Kalau di dunia pertemanan itu bagus, ya enggak? Tapi kalau di dunia kerja, kamu gampang dekat atau kamu gampang akrab sama orang, itu kan juga menimbulkan gosip, terlihat tidak profesional. Misal kamu akrab sama, kamu nge-apply jadi junior secretary, kan nggak mungkin kamu terlihat sangat akrab sekali dengan bosmu, bisa jadi gosip kantor nanti. Nah, tapi dia mengubah kelemahannya yang over friendly itu, yang gampang mudah akrab itu jadi sesuatu yang diubah menjadi strength-nya dia bawahnya. But I have great communication skill. Nah, dia bilang biasanya orang yang gampang akrab itu komunikasinya sama orang lain kan bagus. Nah, dia membalik itu jadi strength. But I have great communication skills and I work quickly. I always focus on the task at hand, which result in high efficiency in work. My time management is excellent, at least I would say so. Tuh. Jadi dia mengubah kelemahannya yang over friendly ini jadi sesuatu yang baik. Loh, aku ini over friendly, aku ini gampang akrab, tapi saya ini orangnya emang gampang akrab Pak sama orang. Tapi menurut saya itu juga bisa jadi kekuatan saya karena saya bisa mengubah itu menjadi cara saya berkomunikasi dengan orang-orang di kantor. Saya tahu saya harus mengubah itu dan saya harus lebih profesional di dunia kerja. Tapi dengan kelemahan itu saya belajar bahwa saya punya communication skill yang sangat baik dan saya bekerja dengan sangat cepat. Saya sangat fokus pada tugas saya yang juga menghasilkan pekerjaan saya menjadi hasil keefisiensian saya. Time management saya juga bagus, at least I would say so. Jadi dia membalik kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan, oke? So I would say yang kedua, I'm a good team player and a hard worker. I'm also responsible, what I believe important for a good secretary. But I'm not really good in managing people or leading them. I prefer getting order because I'm not good in giving them. Nah, dia ngomongin kekuatannya dulu, baru dia ngomong kelemahannya. Itu pun juga tidak apa-apa. Buat video, misal kalian masih bingung gimana cara bikin strength or weakness, it's okay, kamu cari di internet. Tapi ubah itu sesuai sama strength dan weakness-nya kalian. Biar kalian juga belajar waktu nanti job interview, kalian bisa menjawab yang baik dan benar. Oke, guys? Oke, perjalanan masih panjang. Question 4. Ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan untuk tahu alasan kamu kenapa sih kamu pengen kerja di perusahaan itu. So, kayak, why are you good fit with the position? Kenapa sih kita harus nerima kamu kayak gitu? What would you accomplish if you hired? Jadi pertanyaan ini adalah kesempatan kamu untuk menunjukkan ke interviewer yang kamu offer ke company. Apa sih yang mau kamu sumbangkan ke perusahaan itu? Dan kamu misi visimu untuk di perusahaan itu apa? Pengen stuck jadi secretary atau pengen achieve something bigger? Nah, ini adalah kesempatan kamu untuk menunjukkan itu. Do-nya, do as much research as you can about the company. Jadi misal nih, kamu apply ke Coca-Cola Company Amatil. Nah, kamu harus tahu nih, Coca-Cola ini jalannya di bidang apa. Kamu misal apply jadi manajemen trainee-nya. Visi misinya manajemen trainee-nya ini apa? Apa yang sesuai sama kamu? Nah, itu yang harus kamu masukkan. Oh, ini syarat-syaratnya sesuai ya. Kamu harus bilang bahwa syarat-syaratnya mereka atau keunggulan bekerja environment-nya misalkan. Nah, itu yang harus kamu kasih tahu. Check the latest news about the company. Itu yang harus penting.
tell them your skill that support the position. Nah, kamu harus ngasih kemampuanmu yang mensupport kamu untuk keterima di posisi itu. Give a good and supporting reasons why you would like to work there. Nah, harus ada good and supporting reason, alasan yang bagus dan support kamu, kenapa kamu pengen banget kerja di situ. Misal, ya karena Coca-Cola udah besar sih Pak perusahaannya, ya saya kan untuk fresh graduate lumayan lah jadi batu lompatan. Don't say like that. Dengan kamu ngomong kayak gitu, ya udah kamu di blacklist. Kamu nggak boleh bilang perusahaan itu adalah batu lompatan. Walaupun kamu niatnya itu batu lompatan, tapi kamu nggak boleh bilang itu batu lompatan. Oke? Okay? Don't, itu don't. Don't say a too general answer that could apply to any company like, it's a great company and I love to work there. That's nice, but it also not very memorable or believable. Jadi setiap sesuatu yang believable. Knows nothing about the company and the position you applied for. Jangan sampai kamu nggak tahu apa-apa tentang perusahaan dan posisi yang kamu apply. Terus jawabannya yang tidak antusias kayak, ya saya keterima di sini alhamdulillah, berarti saya start kerja sebagai fresh graduate ini kerja di tempat yang bagus. Nah, akankah kamu kalau yang menginterview mau menerima orang yang tidak antusias seperti itu? Beda dengan orang, oh ya, I would like to work here because I'm a fresh graduate and I knew I need more experiences in work. Coca-Cola will support. Coca-Cola have a good environment and good vision and mission that I wrote in your company website. So that I think will support my vision also. So I think between me and the company have a same mission and vision that will develop a good relation between us, and I think I can develop my career here. Beda kan mana yang antusias dan tidak antusias. So choose which one you want. And then, nah ini adalah contohnya. Ini adalah salah satu contoh yang dipakai di saat dia mengapply jadi JP Morgan. Ini adalah company yang terkenal, ya kayak Coca-Cola gitulah, sama terkenal. Maksudnya expert terkenalnya lah ya. Terus dia bilang, well, the JP Morgan reputation is certainly a factor. I will be proud to build a career with JP Morgan, a company with such a long history of leadership in the history. Dia mememphasize, menekankan visi dan misinya. Also, dia mencontohkan bahwa teman baik di keluarganya juga bekerja di bagian finance di JP Morgan for the last 2 years. He told me that the culture supports learning and development on the job and really reward hard work. These are values I also share and feel I could be excellent fit with JP Morgan. Gitu jawabnya. Jadi yang mendukung visi misinya perusahaan itu dengan visi misimu, it will be so good in answering with that. Nah, ini adalah 2 dari yang saya ambil dari kelas kalian. Beberapa, sebenarnya nggak kelas kalian aja sih, ada 3 kelas yang saya ambil. So, Coca-Cola Amatil Indonesia is one of the best companies in the food and beverage sector. It has been around for decades and has survived until now. So, they have a good working environment. Gitu. My excellencies in sales management, my passion for leadership, about how to deal with different people, also I'm fluent in English, and I make strategic planning, but me confident to be your graduate training program in sales and enable to contribute with CCIA. Itu lebih jelasin lagi, kontribusinya di gimana gitu. Nah, I've heard of your reputation in the net. Kamu bisa membaca sendiri. Jadi ini adalah contohnya. Kalau punya kalian belum seperti ini, nanti tolong dibenerin biar job interview-nya bisa perfect, nilainya bisa bagus. Oke? Okay? Last question. Pertanyaan yang kalau orang Indonesia ditanya ini, pasti sungkannya naudzubillah min dzalik. Kalau nggak sungkan, biasanya langsung ketinggian, nggak tahu diri. Nah, so like, what kind of salary are you expecting? Jadi kalau udah ditanya gaji, ingat, kalau kamu job interview, ini rahasia umum dunia pekerjaan ya. Kalau misal udah job interview itu nggak mungkin sekali sih sebenarnya. Ada yang cuma sekali. Nah, kalau misalnya sekali dan kamu langsung ditanya salary, itu presentase kamu keterima akan lebih besar. Kalau kamu nggak ditanya salary, ya presentasi keterimanya besar, cuman lebih besaran lagi kalau kamu udah ditanyain gaji. Berarti kalau udah ditanyain gaji itu udah kayak 80% kamu akan lolos. Nah, gimana menjawabnya? Kalau di perusahaan
Kamu tidak boleh menjawab dengan, ya terserah Bapak, terserah perusahaan ini, pasti punya standar, jadi saya mengikuti. No. Kamu kerja as a profesional, jadi kamu harus tahu hargamu tuh berapa. Bukan harga kamu, ini iya, it's like selling yourself, kamu menjual diri, tapi in a good way. Oke, bukan yang in bad way loh ya. Nah, biasanya pertanyaan ini ditanyakan adalah, company-nya udah punya budget, ada range harga yang dia bisa memasukkan ke kamu, tapi dia mau make sure nih ekspektasi gajimu sama budgetnya mereka itu ketemu apa enggak. Nah, the reason is also should things continue to go well, your potential employer wants to put together an offer that is compelling and exciting to you. Jadi biasanya kalau kamu emang mereka sudah tertarik sama kamu, mereka akan announce harga yang sesuai lah menurut mereka. Nah, biasanya itu bisa didiskusikan. Nah, tapi gimana kalau kalian fresh graduate, belum punya pengalaman kerja? Oh, it's okay. Kalian tapi kan walaupun belum punya pengalaman, kalian punya degree, kalian punya gelar. Nah, biasanya kalau awal-awal fresh graduate, cari harga UMR. Terus kamu harus googling, biasanya googling ada kan gaji, kayak Coca-Cola itu minimal berapa, PLN berapa, Pertamina berapa, bank itu berapa. Nah, use salary resource kayak UMR gitu-gitu, berapa, atau di kotamu, misal kamu apply di, kan nggak mungkin kamu apply di Malang sama apply di Jakarta, standar gaji awalnya tuh pasti berbeda. Nah, kamu harus tahu standar gaji pertama itu berapa. Biasanya dilihatnya dari UMR. Oke? Don't try to negotiate until you have a formal job offer. Biasanya gitu. Jadi kalau kamu belum punya formal job offer, jangan. Tapi biasanya kalau di Indonesia, budayanya adalah ya waktu interview itu kamu ditanya biar mereka tahu berapa sih kamu menghargai dirimu sendiri. Don't say up to you, don't say I follow saya mengikuti kebijakan perusahaan. No, kamu harus ngasih range harga misal based on the UMR here and then I got the degree and also the skill I have. I think between 3.5 million until 4 million is good for me. Jadi kamu ngomongin gitu. Jadi kamu harus ngomongnya pakai range harga, jangan langsung I think 5 million is good. No. Kamu harus ngasih range harga, jangan harga presisi. Oke, kecuali kalau kamu freelance, baru ngasih harga presisi. Oke. Contohnya, I'm a flexible and open person in discussing compensation regarding to salary. I hope, of course, it must be in accordance with the job that will be my responsibility. In addition, I will consider the facilities, benefit, and bonus that I will get. Now, however, if I may say, through the research I have done, the salary of secretary in the company is around 5 until 6 million per month. Nah, itu maksud saya. Kamu sudah googling harganya berapa di perusahaan itu, kalau jadi sekretaris di perusahaan asing, perusahaan nasional itu berapa, juga untuk melihatnya dari secara UMR, itu contohnya. The last one adalah, semoga kamu ngerti penjelasan saya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan untuk UAS. Nah, saya akan mengirimkan video berupa saya menanyakan pertanyaan yang tadi kita bahas dan nanti kamu harus mengedit, kamu menjawab pertanyaan itu. Oke? Nah, videonya harus ada saya bertanya, kamu menjawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Gitu, oke? Besok kita akan Zoom. Saya akan jelaskan lebih detail gimana terms-nya UAS ini. Oke? Nah, saya mau video itu harus kamu kumpulkan maksimum tanggal 27 Desember hari Sabtu. Jadi kalian punya semingguan untuk mengerjakan, maksimal jam 4 sore. Nah, karena kalau semua masuk Google Drive itu nggak kuat, Google Drive saya, you will need to upload your video di YouTube, biar dia juga saya mudah melihatnya. Nanti insya Allah kalau ini saya komen. Oke. Nah, setelah kamu upload video job interview itu, please send the link to your link videonya ke Google Classroom. Oke, jadi nanti saya akan tetap bikin tugas kayak di Google Classroom, kamu tinggal share linknya aja. Oke. Nah, yang pasti akan saya nilai pertama, busana, baju yang kamu pakai harus sesuai untuk job interview. Oke. Also, the way you answering
my question sudah sesuai dengan tips yang saya kasih atau enggak itu. Nah, jika kalau ada pertanyaan, we will talk later in a Zoom. So biar lebih jelas, biar lebih enak. Okay? I hope you understand my explanation. So thank you guys and good luck for the final exam. And thank you for attending my class this one semester. Saya tahu ini tidak mudah belajar di rumah, belajar di kosan, tapi terima kasih sudah bekerja dengan sangat keras and I'm so proud of you. So thank you guys. I'll see you soon.